Baik, kita ada di minggu kedua. Sekarang kita akan melanjutkan dengan sesi sketch drawing 3 ya. Materinya dengan bentuk sederhana. Yang pertama, kita akan buat sama seperti di minggu pertama ya. Itu kita buat garis tepi terlebih dahulu. Ya, kira-kira tebalnya 1 cm ya. Oke. Kemudian kita bagi format media kita ya. Sesuaikan dengan minggu pertama yang kemarin kita latihan bersama mengenai bidang ya. Oke, yang pertama adalah bidang segi 4. Segi 4 terdiri dari persegi dan persegi panjang. Jadi kemungkinan bidang-bidang ini akan membentuk atau mereka terkonfigurasi membentuk satu bentuk yang sederhana seperti kubus dan balok. Adapun bentuk yang lain yang dibentuk oleh bidang segi 4 ini bisa berupa limas segitiga ya. Limas kemudian trapesium itu juga dibentuk dari konfigurasi antara jajar genjang antara bentuk bidang trapesium dengan bidang segi 4. Oke, kita mulai buat di kotak yang pertama. Kita awali dengan yang dasar dulu ya. Kita akan membuat kubus. Kira-kira seperti ini. Kita buat segi 4-nya terlebih dahulu, kemudian kita copy ke belakang segi 4-nya. Usahakan ukurannya sama ya. Kemudian tinggal kita tarik garis. Tuh. Kemudian kalau kita membuat balok, jadi persegi 4 dengan bentuk persegi panjang. Kita buat di sini. Ya. Kemudian sama seperti persegi tadi, kita copy ke belakang untuk yang sama. Kemudian kita tarik. Ya, kita bisa latih lagi, kita penuhi bidang hitbox satu ini, kita penuhi lebih dari ya. Oke, kalau kalian memang memerlukan ada kesalahan dan kalian memerlukan untuk penghapus, itu tidak apa-apa, kalian gunakan penghapus karena kita kan di sini basicnya adalah melatih ya. Jadi kalau kalian tidak puas dengan hasilnya, kalian boleh hapus, tapi jangan terlalu banyak menghapus.
Oke, untuk yang kotak kedua kita akan bermain dengan bidang segitiga. Di sini bidang segitiganya kita bisa buat segitiga sama kaki ya. Jadi kita buat segitiga sama kaki seperti ini. Kemudian kita gambar ulang dengan posisi dan ukuran yang sama. Oke, kemudian kita hubungkan ya. Jadi bentuk sederhana prisma ini dibentuk dari segitiga sama kaki, sama sisi pun juga bisa. Jadi tekniknya seperti itu ya. Bagaimana dengan limas? Kalau limas ini adalah perpaduan ya. Jadi dia perpaduan antara bidang segi empat yang ada di alas, kemudian bidang segitiga yang bertumpu di satu titik. Langkah pertama untuk membuat limas adalah buat dulu bidang segi empat di bawah, karena ini kita posisinya adalah 3 dimensi, sehingga bidang segi empatnya itu berbentuk jajar genjang ya. Nah, seperti ini. Jadi jajar genjang ini kita buat. Kemudian dari jajar genjang ini kita bisa tarik garis putus-putus membentuk diagonal seperti ini, dan akan bertemu di satu titik ya. Kemudian titik ini kita garis ke atas untuk menentukan titik di mana segitiga sama kakinya nanti akan bertemu. Bidang segitiga sama kakinya bertemu. Oke. Kemudian kita tarik. Yap. Nah, gitu ya. Oke, kita beralih ke kotak yang ketiga, box yang ketiga. Kita main di sini bentuk-bentuk lingkaran. Jadi bentuk sederhana yang terbuat dari bidang lingkaran maupun elips ya. Kalau kita bicara lingkaran itu kan lingkaran itu berbentuk planar, jadi dia tampak atasnya seperti lingkaran. Tapi kalau kita sudah ngomong mengenai bentuk 3 dimensi seperti ini, berarti sama seperti segi empat tadi ya, dia akan menjadi pipih atau lebih kita kenal sebagai elips, seperti itu. Coba kita mulai. Yang pertama adalah kerucut. Jadi kita buat terlebih dahulu ya. Kalau kita susah untuk membuat elipsnya, kita buat jajaran genjang dulu di bawah. Oke, seperti ini. Tadi kita pastikan presisi ya. Kemudian kita buat garis membagi ke 4 sisi. Kemudian baru kita akan buat elipsnya. Sama seperti prisma tadi, jadi kerucut ini adalah terbentuk dari bidang lingkaran yang ada di bawah, kemudian ada bidang seperti jurai begitu ya, yang dia akan terpusat di satu titik. Nah, satu titiknya ini diambil dari perpotongan dari diagonal yang kita buat ini. Kita tarik ke atas. Nah, kemudian dari sisi terluar di bagian bawah bidang lingkarannya kita tarik ke atas. Tuh. Kita tebalkan supaya
kerucut. Kemudian bagaimana kalau kita membuat bentuk tabung? Tabung ini sama seperti kerucut. Kalau kerucut bawahnya itu ada bidang lingkaran, kemudian atasnya titik. Kalau kerucut ini adalah sama-sama memiliki bidang lingkaran di bawah dan di atas. Jadi kita buat dulu. Nah, tabung ini lebih kompleks ya. Kita buat dulu jajaran genjang di bawah seperti ini. Ini membantu kita untuk membuat elips ya. Oke, tipis saja. Dan kita tebalkan. Kemudian kita tarik garis ke atas. Ya, kita tarik garis ke atas. Usahakan sama ya tingginya. Nah, kemudian kita tarik garis. Dan kita buat jajaran genjang yang sejajar dengan yang di bawah. Tipis saja untuk membentuk elips. Kita bagi menjadi dua. Ya, untuk bidang jajaran genjang usahakan sama, sejajar, dan dia memiliki ukuran yang sama. Kalau tidak, nanti bentuk elips yang di bawah dengan yang di atas akan berbeda ya. Kemudian kita tebalkan garis tingginya tadi, sehingga sudah terbentuk tabung seperti itu. Oke, itu ya. Kemudian kalau kita membuat bentuk sederhana berupa bola. Kalau bola, sebetulnya bola itu kan terdiri dari berbagai rangkaian dari lingkaran, bidang lingkaran yang disusun, ada sumbu di tengahnya, kemudian dia susun sangat rapat ya. Oleh sebab itu, kadangkala kalau kita menggambar bola itu sama dengan kita menggambar lingkaran gitu ya. Hanya saja kalau bola itu ekspresinya kan 3 dimensi, sehingga yang kita lakukan adalah kita membuat lingkaran saja. Kemudian kita tebalkan. Ya, karena bentuk bola sehingga supaya mengekspresikan dia terlihat seperti 3 dimensional, tinggal kita beri sisi gelap dan sisi terang. Cuma di sini kalian beri saja nanti satu arsiran di salah satu sisi di bidang lingkaran ini, kemudian di sisi lain kalian biarkan, atau itu yang mewakili terang. Cuma nanti lebih detailnya akan ada di materi kita yang di minggu ke-4 mengenai shading.
Oke, kita akan buat di salah satu sisinya saja ya. Ini. Semakin ke tengah semakin tipis. Kita tebalkan lagi di ujung bagian yang gelap. Oke, sehingga bola ini akan lebih terlihat seperti bola pada umumnya, atau lebih terlihat tiga dimensionalnya seperti itu. Kemudian kita bisa isi ruang di box 4 ini. Yang lainnya bisa kita isi dengan mungkin perpaduan dari antara bidang segi 4 dengan bidang lingkaran begitu. Mungkin di atasnya kita buat elips seperti teropong ya, kemudian kita beri titik. Kita buat ini aja, tabung tapi dengan elips yang berbeda ya. Kita paskan kira-kira di tengah. Kita tarik. Oke, mungkin seperti ini sketch drawing yang ketiga. Kalian bisa latih, kemudian silakan digambar di A3 di sketchbooknya ya masing-masing. Untuk minggu kedua nanti dikumpulkan bersama tugasnya. Oke, terima kasih.